penting teman-teman ketahui juga, beberapa pertanyaan dari para customer DRW Skincare kebanyakan, kok pas peralihan itu kok gosong gitu. Kenapa gosong? Itu karena mendadak berhenti. Nah, mendadak berhentinya itu karena tidak ada proses tapering off atau peralihan. Nah, kalau misalnya sebenarnya gosong itu bisa loh dihindari, bisa banget. Dan kebanyakan pasien-pasien saya yang pakai versi lama DRW, kemudian saya pindahkan ke versi baru, itu banyak malah yang berhasil. Salah satunya caranya adalah dengan itu tadi tapering off ya. Jadi kita kasih jeda dong. Seperti tangga. Jadi misalnya 1 hari kamu pakai versi lama, nanti 1 hari kamu kemudian pakai versi baru, itu berjeda. Nah, bertahap. Nah, tapi itu saja tentu harus teman-teman diskusikan dengan para BC DRW yang ada di mana teman-teman beli DRW-nya, ya kan? Selain tapering off apa? Ayo solusinya supaya misalnya yang tadinya jerawatan nggak terus naik lagi jerawatnya, atau yang tadinya gosong nggak kemudian tiba-tiba gosong, yang tadinya flek nggak terus tiba-tiba naik fleknya. Ada cara lain nggak selain harus tapering off? Ada, yaitu bisa kita caranya adalah dengan dinetralkan terlebih dahulu wajah kita. Dinetralkan itu apa sih artinya dinetralkan? Yaitu mungkin kita stop krim malam dan kita gantikan dengan moisturizer ya, kita gantikan dengan pelembab. Kalau di DRW kan pelembabnya ada banyak pilihannya. Ada moisturizer with vitamin E dan C, ada snail moisturizer, ada juga snail honey. Itu semua pelembab-pelembab yang bisa teman-teman pakai pada saat penetralan. Nah, pada saat penetralan itu kita biasanya berhenti 2 sampai 3 minggu untuk pakai krim malam. Mungkin bisa juga lebih lama tuh lebih bagus, misalnya sekitar sebulan. Nah, kemudian baru pakai krim yang versi baru, ya kan? Nah, itu bisa juga mengurangi efek dari krim baru itu karena adaptasi dari krim baru. Inti dari yang akan saya sampaikan tadi adalah yang dari tadi saya omongkan ini apa sih intinya? Nah, intinya adalah bahwasannya memang segala sesuatu akan ada implikasinya. Kita mengganti versi krim ini tentu saja akan membuat teman-teman banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali keluhan. Itu memang sudah kita siapkan sebelumnya. Tentu saja kita sudah mempersiapkan hal tersebut karena kita tidak mau menzolimi teman-teman kan. Dan kita juga sudah punya penjelasan sebenarnya tentang hal itu. Cuman tinggal teman-teman mau dengar apa enggak dan mau bersabar atau tidak. Karena kalau tidak mau mendengar, ya kan percuma dijelasin apa-apa, itu sudah tidak akan berefek. Jadi untuk tapering off itu memang kita kalau DRW kan sebenarnya tidak pernah menghentikan racikannya. Jangan dibilang oh tiba-tiba nggak ada. Cuman kita bukan DRW Skincare lagi yang bikin. Yang bikin itu berdasarkan resep dari beliau, dari Dr. Wahyu, tapi kita serahkan peracikannya di tangan kedua. Itu tujuannya untuk apa? Agar krim DRW yang beredar itu sudah aman untuk disetok oleh banyak beauty konsultan di seluruh Indonesia. Jadi ini semuanya sudah BPOM. Semua produk DRW Skincare saat ini sudah BPOM. Nah, kalau krim yang racikan, kan teman-teman misalnya terbiasa dipakai racikan. Kalau diberhentikan mendadak nanti gosong, takutnya begitu katanya. Nah, itu kita mengenal istilah, sebenarnya di dalam kedokteran istilah itu sudah sangat umum, yaitu tapering off. Ini berlaku sebenarnya nggak cuma untuk kulit wajah ya. Misalnya teman-teman pengobatan asma misalnya ya. Itu kalau misalnya pengobatannya ini untuk asma persisten ya. Asma yang sudah misalnya diobati secara tahunan, diobati dengan dosis tertentu, kemudian keluhannya sudah membaik, itu nanti akan diturunkan dosisnya pelan-pelan, dosis obatnya, dan nggak bisa terus-menerus untuk minum obat dalam dosis tertentu.
Nanti akan diturunkan pelan-pelan gitu. Nah, sampai dengan tahap dimana teman-teman bisa bertahan tidak kumat dengan dosis tersebut. Bukan artinya kemudian di stop ya. Nah, kalau mendadak di stop, sedang di dosis, misalnya dosis atas ini, kemudian mendadak di stop, apa yang terjadi? Ya, itu kan hal yang bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi. Dan resiko dari penyetopan itu tentu saja kan akan mengancam nyawa kalau untuk kejadian asma. Tapi kalau di kulit, penyetopan mendadak itu akan bisa menimbulkan breakout atau istilahnya muncul kembali gejala-gejala yang sudah lama, ya kan? Misalnya tadinya flek, diobatin di dosis tertentu, kemudian tiba-tiba mendadak berhenti, ya bagaimana? Nggak naik kan? Kan pasti akan terus dia istilahnya tuh kumat lagi gitu. Nah, kok orang ini kok bilangnya gosong korban DRW katanya. Iya. Sebenarnya yang gosong itu kan karena memang dia pada saat datang itu memang dia sudah ngeflek. Memang wajahnya sudah flek gitu. Jadi kalau teman-teman tadinya wajahnya baik-baik saja, kemudian pindah ke BPOM, pastinya baik-baik saja. Saya punya banyak pasien seperti itu yang tadinya hanya untuk pencerahan, kemudian dipindahkan ke BPOM, ya tidak kenapa-kenapa, oke aja, bagus-bagus aja, dan tidak ada keluhan yang berarti. Artinya kalaupun ada keluhan itu bisa diatasi hanya sebentar, sesaat. Tapi kalau yang memang berat ini, yang mengalami keluhan misalnya kembali berjerawat atau kembali flek, itu kan karena memang dia datang pada saat kondisi memang dia berat. Dia memang sudah flek berat atau jerawat berat, kemudian tanpa konsultasi dia kemudian berhenti. Nah, di situ poinnya. Pertama, harus memang konsultasi rutin. Itu memang yang sangat-sangat penting adalah konsultasi rutin. Ya, kita nggak bisa kepengen bagus terus, kepengen gimana sih bagus terus, nggak bisa. Terus juga nggak boleh kita tuh mikirnya setiap saat harus meningkat perubahannya. Misalnya gini, kamu datang saat ini diresepkan kode krim BPOM, ini ACB1 misalnya, sebulan nggak ada hasil, 2 bulan nggak ada hasil, langsung bilang nyebut dirinya sebagai korban, ikut-ikutan ya, ikut-ikutan yang lagi tren, yang lagi viral, disebut sebagai korban. Itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi istilah korban itu apa? Sekarang sudah rancu. Nah, padahal ini nggak bisa. Kalau misalnya wajah kamu memang bermasalah, tentu saja kita kalau menyelesaikan masalah itu kita harus dari dalam, menyelesaikan masalah dari dalam itu harus pelan ya, harus butuh waktu dan juga butuh kesabaran. Nanti kalau ada pasien lagi, insya Allah kita mau coba ya, kita open konsultasi, tapi tentu saja harus inform consent dulu terhadap pasiennya. Kita inform consent, pasiennya mau nggak nih kita sambil diskusi langsung gitu. Jadi saya langsung menjelaskan ke pasiennya, jadi supaya tampak real, penjelasannya lebih nyata. Kalau kayak gini kan teman-teman mungkin masih ngawang. Halo semuanya, salamnya, salam kenal dari Dr. Eliza DRW Skincare, Klinik Permata Hati Bontang. Terima kasih ya sudah menyimak.